Kisah Ali bin Abi Thalib di Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah adalah sebuah perjanjian damai antara Nabi Muhammad dan kaum Quraisy Makkah yang disepakati pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriah atau sekitar bulan Maret tahun 628 Masehi. Perjanjian ini terjadi setelah Nabi Muhammad bermimpi untuk menunaikan ibadah umrah ke Makkah bersama para sahabatnya, namun dihalangi oleh kaum Quraisy yang masih memusuhi umat Islam. Salah satu sahabat yang berperan penting dalam perjanjian ini adalah Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad. Ali bin Abi Thalib adalah orang yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad untuk menulis isi perjanjian Hudaybiyah atas permintaan Suhail bin Amr, perwakilan kaum Quraisy. Namun, dalam proses penulisan perjanjian tersebut, Ali bin Abi Thalib menghadapi beberapa tantangan dan kesulitan dari pihak kaum Quraisy. Berikut ini adalah beberapa kisah Ali bin Abi Thalib di Perjanjian Hudaybiyah, menulis Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi Muhammad memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menulis Perjanjian Hudaybiyah, beliau menyuruhnya untuk menulis dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Namun, Suhail bin Amr menolak kalimat tersebut dan mengatakan bahwa dia tidak mengenal siapa Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dia meminta agar Ali bin Abi Thalib hanya menulis Bismika Allahumma, dengan namamu ya Allah, seperti yang biasa digunakan oleh orang Arab. Para sahabat yang menyaksikan perundingan ini merasa tidak terima dengan protes Suhail bin Amr. Mereka ingin tetap menggunakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang sangat dihormati oleh umat Islam. Namun, Nabi Muhammad menenangkan mereka dan mengabulkan permintaan Suhail bin Amr. Beliau meminta Ali bin Abi Thalib untuk menghapus kalimat Bismillahirrahmanirrahim dan menggantinya dengan Bismika Allahumma. Menulis Muhammad Rasulullah. Setelah menulis Bismika Allahumma, Nabi Muhammad menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menulis Hazam Makatla, alaih Muhammad Rasulullah. Ini adalah ketetapan Muhammad Rasulullah. Namun, Suhail bin Amr kembali menentang dan mengatakan bahwa jika dia mengakui Muhammad sebagai Rasulullah, utusan Allah, dia tidak akan menghalangi beliau untuk mengunjungi Ka'bah. Dia meminta agar Ali bin Abi Thalib hanya menulis Muhammad bin Abdullah, Muhammad anak Abdullah. Para sahabat kembali merasa tersinggung dengan tuntutan Suhail bin Amr. Mereka tidak mau menghapus gelar Rasulullah dari nama Nabi Muhammad. Namun, Nabi Muhammad kembali menenangkan mereka dan mengatakan bahwa beliau adalah Rasulullah meskipun kaum Quraisy mengingkarinya. Beliau meminta Ali bin Abi Thalib untuk menghapus kata Rasulullah dan menulis Muhammad bin Abdullah saja. Menolak mengembalikan Abu Jandal. Salah satu poin dalam perjanjian Hudaybiyah adalah bahwa siapapun orang dari kaum Quraisy yang datang kepada Nabi Muhammad tanpa izin walinya, maka akan dikembalikan kepada kaum Quraisy. Sebaliknya, siapapun yang datang ke wilayah kaum Quraisy bersama Nabi Muhammad, maka tidak akan dikembalikan. Poin ini sangat merugikan umat Islam, terutama mereka yang masih berada di bawah tekanan kaum Quraisy di Makkah. Salah satu contohnya adalah Abu Jandal, putra Suhail bin Amr sendiri, yang telah masuk Islam tanpa sepengetahuan ayahnya. Abu Jandal berhasil melarikan diri dari penjara kaum Quraisy dan datang ke tempat perundingan Hudaybiyah dengan kondisi terluka dan lemah. Ketika melihat putranya, Suhail bin Amr langsung menyeretnya dan mengikatnya dengan rantai. Dia meminta Nabi Muhammad untuk mengembalikan putranya sesuai dengan perjanjian yang baru saja ditulis. Para sahabat, termasuk Ali bin Abi Thalib, merasa kasihan dan marah melihat perlakuan Suhail bin Amr terhadap putranya. Mereka ingin membebaskan Abu Jandal dan membawanya bersama mereka. Namun, Nabi Muhammad mengatakan bahwa perjanjian tersebut belum berlaku karena belum ditandatangani. Beliau meminta Suhail bin Amr untuk memberikan keringanan kepada putranya dan membiarkannya pergi bersama umat Islam. Namun, Suhail bin Amr menolak dan bersikeras untuk mengambil putranya. Beliau mengatakan bahwa jika Nabi Muhammad tidak mengembalikan putranya, maka perjanjian tersebut batal. Nabi Muhammad SAW akhirnya mengalah dan mengembalikan Abu Jandal kepada Suhail bin Amr. Beliau meminta Ali bin Abi Thalib untuk menandatangani perjanjian tersebut sebagai saksi dari pihak umat Islam. Beliau juga meminta Abu Jandal untuk bersabar dan berdoa kepada Allah. Beliau menjanjikan bahwa Allah akan memberikan jalan keluar bagi Abu Jandal dan para muslim yang tertindas di Makkah. Hikmah Perjanjian Hudaybiyah. Meskipun Perjanjian Hudaybiyah tampak merugikan umat Islam, namun ternyata ada banyak hikmah dan kebaikan yang tersembunyi di baliknya. Berikut ini adalah beberapa hikmah Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah membuka pintu dakwah dan penyebaran Islam ke berbagai daerah.
Dalam masa damai selama 10 tahun, banyak orang yang tertarik dan masuk Islam, termasuk beberapa tokoh penting dari kaum Quraisy seperti Khalid bin Walid, Amr bin Ash, dan Utsman bin Affan. Perjanjian Hudaybiyah memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk memperkuat persatuan dan solidaritas di antara mereka. Mereka juga dapat mempersiapkan diri secara fisik dan mental untuk menghadapi tantangan dan ujian yang lebih besar di masa depan. Perjanjian Hudaybiyah merupakan salah satu bukti kejujuran dan kesabaran Nabi Muhammad dan para sahabatnya, termasuk Ali bin Abi Thalib. Mereka rela mengorbankan kepentingan pribadi dan kelompok demi menjaga perdamaian dan keamanan. Mereka juga tunduk dan patuh kepada perintah Allah dan Rasul-Nya, meskipun kadang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Perjanjian Hudaybiyah merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad yang telah diisyaratkan dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Fat ayat 1, "Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata." Kemenangan yang dimaksud adalah perjanjian Hudaybiyah yang membawa banyak manfaat dan kemajuan bagi umat Islam. Demikianlah kisah Ali bin Abi Thalib di perjanjian Hudaybiyah dan hikmah yang dapat kita petik darinya. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan inspirasi dari kisah ini dan meneladani sikap Ali bin Abi Thalib yang setia, berani, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Amin.